Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bertemu kita pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin menyapa dulu kepada anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pagi hari ini anak-anak sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan maunah dan pertolongan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kali ini secara pembelajaran jarak jauh. Kita sampai pada bab yang kelima atau pelajaran kelima, yaitu ayo membayar zakat. Anak-anak bisa membuka bukunya, buku paket PAI halaman 53. Silakan dibuka, kemudian kita akan pelajari secara bersama-sama. Nah, bicara tentang masalah zakat. Zakat ini ada dua arti. Yang pertama, zakat arti secara bahasa. Arti zakat secara bahasa adalah bersih, bisa berarti suci, bisa berarti subur, bisa berarti berkat. Zakat artinya suci. Ketika seseorang sudah membayarkan zakatnya, berarti harta yang tersisa itu sudah suci. Karena zakat yang dibayarkan itu ibaratnya adalah kotoran. Jadi kalau ada orang tidak membayar zakat yang seharusnya dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat tapi tidak dibayarkan, berarti kalau harta itu dimakan sama dengan hartanya itu tercampur dengan kotoran. Berarti dia masih memakan makanan yang ada kotorannya. Ibarat ikan ada kotoran tidak dibersihkan, maka kalau kita makan pasti tidak akan enak dan bahkan secara hukum itu bisa menjadi haram. Nah, oleh sebab itu zakat artinya bersih, suci, mensucikan daripada harta yang masih tersisa. Subur, orang yang membayar zakat gak usah khawatir, hartanya yang dikeluarkan untuk zakat itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah termasuk untuk bayar zakat, maka Allah akan ganti harta itu sampai berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Artinya orang membayar zakat berarti sama dengan dia itu telah melipat gandakan hartanya, karena harta yang dikeluarkan itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Yakinlah akan hal itu. Kemudian berkat, ketika harta ini sudah dikeluarkan zakatnya, berarti harta itu menjadi berkat. Kalau berkat berarti harta yang barokah akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Nah, kemudian zakat dalam arti istilahnya adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama. Nah, kemudian kewajiban zakat itu mulai disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 2 tahun kemudian baru diperintahkan untuk membayar zakat. Dasarnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 77, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Zakat selalu disandingkan dengan sholat. Kenapa demikian? Karena sholat ini urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, sedangkan zakat urusan kita kepada sesama manusia secara horizontal. Jadi kita harus cerdas dari segi vertikal kepada Allah, juga punya kecerdasan dalam hal sosial kemasyarakatan kepada sesama manusia. Nah, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau yang kita kenal dengan 8 asnaf. Yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Kamu bisa lihat di halaman 54. Fakir adalah orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dia itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi karena cacat fisik sehingga tidak mampu bekerja secara normal, atau mungkin sudah
usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja secara normal, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak ada kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itu fakir. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu adalah orang Islam yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup. Besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan. Misalnya ada orang kerjanya kerja kuli bangunan, mohon maaf. Kemudian gajinya dalam sebulan itu cuman dapat 1.500.000 misalnya. Sedangkan dia rumahnya masih kontrak. Dia harus bayar kontrakan untuk biaya hidup, makan dan segala macam, tidak cukup untuk hidup di Batam. Nah, yang model begini disebut dengan miskin. Punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga amil. Siapa amil itu? Orang yang bertugas mengurus zakat. Dia yang bertugas mencatat apabila ada orang membayar zakat, kemudian mengumpulkannya, mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya, melaporkannya, itu namanya panitia atau amil. Dia juga berhak menerima zakat. Yang keempat ada namanya mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam dan imannya masih belum kuat. Tapi kalau ada orang masuk Islam dan imannya sudah mantap, sudah kuat, tidak perlu berhak menerima zakat. Seperti Umar bin Khattab, begitu masuk Islam imannya mantap, tidak berhak menerima zakat. Nah, artinya mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Orang dia baru masuk Islam kemudian masih ada tekanan dari saudaranya dan lain sebagainya. Hatinya ini masih bimbang tentang Islam. Nah, yang seperti itu disebut dengan mu'alaf, dia berhak menerima zakat. Kemudian hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Ini di zaman sebelum dihapuskan masa perbudakan dulu. Ada namanya hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Dulu ada namanya budak. Budak itu manusia bisa diperjualbelikan, dan ada sebagian budak ini yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan cara mencicil. Misalnya harga budak ini 1 juta, dia harus mencicil kepada majikannya. Kalau sudah sampai pada hitungan sesuai dengan kesepakatan 1 juta, berarti dia akan merdeka seperti layaknya manusia umumnya. Nah, yang model begini berhak menerima zakat agar dia bisa menebus dirinya dan bisa merdeka. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Jadi asnaf yang kelima, hamba saya, sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang keenam ghorim. Ghorim itu artinya orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya. Ada kalanya hutangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dia tidak cukup lagi, maka dia berhutang. Ada kalanya hutangnya ini untuk kemaslahatan umat. Misalnya ada panitia pembangunan masjid, dia berhutang dalam rangka untuk bangun masjid. Yang model begini ini juga disebut dengan ghorim, layak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah. Nah, sabilillah ini di zaman Rasulullah dulu adalah diartikan orang yang berperang. Dulu kan ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Ketika orang ini berperang, dia meninggalkan keluarga dan anak istri di rumah, kemudian dia nggak bisa kerja karena harus perang berhari-hari, sehingga tidak ada lagi pemasukan untuk dirinya, sedangkan keluarganya ini butuh hidup. Maka orang yang seperti ini disebut dengan sabilillah, berjuang di jalan Allah, berhak menerima bagian dari zakat. Tapi sekarang secara umum namanya sabilillah itu dalam kitab tafsir Munir dikatakan sabilillah ai fi sabilil khair, artinya di jalan-jalan kebaikan, yang penting dalam tujuan untuk pengembangan masalah kebaikan-kebaikan, itu bisa masuk dalam kategori sabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, artinya orang yang menempuh perjalanan kemudian kehabisan bekal, tidak bisa balik ke rumah karena bekalnya habis atau duitnya hilang dan segala macam, maka dia disebut dengan Ibnu Sabil. Artinya perjalanannya ini dalam rangka untuk sesuatu yang ada maslahah. Jadi misalnya ada orang sedang pergi haji kemudian uangnya hilang, nggak bisa balik. Nah, yang kayak begini berarti disebut dengan Ibnu Sabil, bisa disebut dengan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 54, macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah atau zakatun nafas, zakat pribadi. Yang kedua disebut dengan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau boleh dibayarkan dengan uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, zakat fitrah hukumnya wajib. Artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan jelas berdosa. Syaratnya yang pertama beragama Islam. Orang Islam berarti wajib zakat. Yang kedua punya kelebihan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri itu. Kalau nggak punya kelebihan harta untuk makan aja nggak ada, sedangkan dia nggak punya duit, berarti dia nggak wajib zakat. Saat itu zakat fitrah nggak wajib, tapi dia berhak menerima zakat. Nah, kemudian anak yang lahir sebelum matahari terbenam
pada akhir Ramadan. Misalnya besok Lebaran, hari ini ibu kalian melahirkan adik, melahirkan anak. Berarti anak yang lahir menjelang sebelum hari raya Idul Fitri, jadi sebelum matahari terbenam nanti, sebelum ini di Ramadan terakhir ini masih wajib dibayarkan zakatnya walaupun baru umur sehari. Itu. Kemudian orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam, misalnya kita punya kakek udah tua. Kalau saat ini besok Lebaran, nanti malam takbiran, sebelum terbenam matahari nanti, kok hari ini meninggal? Berarti dia tidak wajib dibayarkan zakatnya. Tapi kalau meninggalnya setelah matahari terbenam akhir Ramadan, pas malam takbiran meninggal, berarti dia wajib dibayarkan zakatnya. Kemudian dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Harta atau benda yang digunakan untuk berzakat, membayar zakat adalah bahan makanan pokok atau bisa dikonversi dengan menggunakan uang. Nah, ketentuannya adalah zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan kira-kira 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Ini menurut konversinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, 2,5 kilogram. Jadi kita bayarkan dengan beras, karena makanan pokok kita itu dengan beras yang dimakan jadi nasi ya, jadi berarti berasnya kita bayar zakatnya bukan pakai nasinya tapi pakai beras 2,5 kilogram, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima atau dititipkan dulu kepada panitia zakat biar dibagi secara rata. Nah, kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu zakat harta atau bisa disebut dengan zakatul mal, zakat harta. Zakat harta adalah berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Nah, di antara macam-macam zakat mal yang pertama ada zakat binatang ternak, ada sapi, ada onta, ada kerbau, ada kambing, ada domba. Itu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti ada ketentuannya masing-masing. Sapi misalnya, sapi itu nisabnya adalah minimal 30 ekor. Kalau kita punya sapi 30 ekor berarti sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kambing itu nisabnya minimal 40 ekor. Kalau kita punya kambing 40 ekor berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi syaratnya binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang yang dipelihara secara liar. Misalnya ini, kita punya kebun atau tanah luas. Kemudian binatang ini kerbau, sapi, kambing ini kita lepas di sana. Kita tidak repot-repot mencarikan makan untuk binatang ini. Nah, ini yang seperti ini namanya saum. Ini berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita harus bikin kandang, kemudian kita harus nyarikan rumput tiap hari, kemudian bayar orang bahkan untuk mencarikan makanan ternak ini, berarti yang model kayak begini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila diumbar di tempat rumput yang luas. Di Mekah sana atau di Madinah itu rata-rata mereka punya onta itu dilepas begitu aja. Nanti ditandain, kemudian bulan tertentu dicengok ada anaknya tandain lagi ya. Yang model begitu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seperti kita di Indonesia harus dikandangkan, bayar orang untuk nyari rumput, itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau onta nisabnya adalah 5 ekor. Nah, kemudian yang kedua emas dan perak. Emas dan perak ini wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau emas nisabnya adalah 20 dinar. Atau setara dengan 85 gram emas. Yang dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Kemudian kalau perak ini nisabnya 200 dirham. 200 dirham atau setara dengan 595 gram, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%-nya. Nah, kemudian kalau di buku ini di halaman 57 ada uang ya. Uang ini dalam artian kalau kita punya uang itu disimpan sebagaimana kita nyimpan emas dan perak begitu, maka nanti itu termasuk harta yang juga harus dikeluarkan zakatnya biar bersih, biar harta yang tersisa itu nanti menjadi suci dan berkah. Berapa yang kita keluarkan? 2,5%-nya. Nah, kalau zakatnya uang ini berapa nisabnya? Setara dengan harga emas 85 gram. Nah, kemudian hasil pertanian yang wajib dikeluarkan. Hasil pertanian buah-buahan adalah telah mencapai 5 wasok atau 690 kg atau 7 kuintal. Ini kalau kita
nanam padi, ya, kemudian hasilnya sampai 7 kuintal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan ketentuan, kalau pengairannya itu pakai biaya, misalnya kita harus bayar, karena ini memang harus ada pengairan bayar, itu cuma 5% yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita punya sawah di tempat datarnya agak tinggi, kita nggak perlu pengairan karena nggak mungkin lagi ada pengairan secara membayar, jadi cuma ngandalin hujan, itu 10% yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian selanjutnya terakhir masalah hikmahnya zakat. Bisa lihat di halaman 59. Apa hikmahnya zakat? Kenapa kita diperintah untuk bayar zakat? Yang pertama untuk membersihkan diri dari sifat sombong. Karena orang kalau kaya itu biasanya sombong. Nah, dengan membayar zakat dia akan menghilangkan sifat-sifat sombong, sifat serakah, sifat kikir, sifat-sifat jelek yang ditimbulkan karena harta. Jadi dengan kita membayar zakat, kita berbagi, maka sifat kikir itu hilang, serakah itu hilang, sombong itu hilang. Kalau zakat dimaknai dengan makna yang benar, diresapi. Kemudian mendidik diri agar memiliki sifat pemurah, dermawan. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang miskin itu nggak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Tapi kalau orang kaya nggak makan, kadang-kadang cuma permasalahannya karena memang belum sempat untuk membeli makanan, tapi ada duitnya. Ini bedanya, makanya kita harus berbagi kepada mereka. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berlebih, kita berbagi, itu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membantu meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan. Kita telah meringankan orang lain, kemudian menambah keberkahan pada harta. Harta yang dikeluarkan zakat insya Allah sisanya berkah. Kemudian menumbuhkan semangat persaudaraan. Kalau kita membayar zakat, ada ungkapan tali persaudaraan antara si kaya dengan si miskin sehingga tidak ada jarak dalam hal ini. Kemudian menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Bahkan ada lagi hikmahnya zakat itu menghindari daripada kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan karena harta. Sebab orang kalau sudah lapar, nggak ada yang dimakan, kemudian dituntut dengan kebutuhan yang banyak, biasanya dia sudah potong kompas, mikirnya pendek, sehingga akan terjadi kejahatan-kejahatan, ngerampok, nyuri dan segala macam. Tapi kalau kita berbagi zakat, maka insya Allah mereka nggak akan melakukan kejahatan itu karena mereka sudah ada kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Insya Allah ini yang dapat kita pelajari pada kali ini secara singkat memang, tapi karena waktu kita memang pendek, jadi secara singkat, tapi secara rincinya nanti anak-anak bisa pelajari secara langsung, dibuka bukunya, dipelajari, dibaca dengan seksama sehingga nanti bisa terjadi sebuah pemahaman. Demikian, dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.